Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammad. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Dan semoga teman-teman dan keluarga teman-teman sekalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan kita. Sekarang kita masuk pembelajaran yang kelima ya. Kalian bisa buka buku paket kalian pada halaman 80 ya. Nah, pada halaman 80 ya itu ada gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ini sudah pernah kita bahas ya ketika tatap muka di sekolah pada halaman 60 ya, ada anemia, ada hipotensi, hipertensi dan lain sebagainya ya. Nanti kalian bisa baca kembali. Nah, kemudian kita ke halaman 81. Situ ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Apa saja? Yuk kita sama-sama baca teksnya. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta, tetapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan, health is not everything, but without health, everything is nothing. Ya, memang kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak artinya. Ya, ini menunjukkan pentingnya, sangat pentingnya kesehatan ya. Karena dengan kesehatan itu kita bisa melakukan apapun. Saat sakit, kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang percuma. Kita yang biasanya per jam dibayar 100.000, maka dalam satu hari saja sudah 2.400.000 ya. Uang yang seharusnya kita dapatkan akan terbuang percuma. Nah, kalau kita selama sebulan, berapakah uang yang seharusnya masuk ke tabungan kita itu hilang begitu saja? Ya, ini secara hitungannya ya, secara hitungan matematiknya. Nah, menurut Hendrik L. Bloom, terdapat 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar, kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Sekarang kita masuk faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindari kita dari serangan penyakit antara lain seperti jantung, darah tinggi, stroke, obesitas, atau kegemukan, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kebiasaan perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan, ya, diare dan lain sebagainya. Perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan masih banyak lagi perilaku atau kebiasaan yang mempengaruhi terhadap kesehatan, ya, misalkan pola makan dan jenis makanan juga, ya, ini mempengaruhi dari kesehatan seorang, ya, itu ya. Kemudian jam makannya, nah, itu juga penting ya. Kapan waktu-waktu yang bagus untuk makan, ya, sehingga perut ini dapat mencerna makanan dengan baik, ya. Nah, kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang sakit yang sangat signifikan terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan yang kumuh atau kotor. Beberapa penyakit yang sering menjangkit masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain seperti demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan infeksi saluran pernapasan. Ya, ini dari faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik, akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya, ya, punya kemampuan, memang dia bidangnya di situ, ya, dalam pelayanan hingga tingkat pelosok desa, ya, baik di puskesmas maupun rumah sakit, ya, itu harus siap melayani masyarakat yang mengalami gangguan pada kesehatannya. Yang keempat, faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, sebagian penyakit tidak dapat kita hindari seperti penyakit keturunan, ya. Memang penyakit ini keturunan dari orang tuanya. Nah, semakin besar risiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatannya. Untuk mencegah penyakit keturunan perlu adanya konseling perkawinan yang baik, ya. Jadi adanya konseling perkawinan tentang masalah kesehatan. Nah, keempat faktor di atas saling berpengaruh dan tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan sarana kesehatan harus dilakukan secara berkesinambungan, secara terus-menerus, dan secara simultan, ya, serentak berlaku, ya, pada waktu yang bersamaan. Nah, pemerintah sebagai pembuat regulasi aturan harus berperan aktif dalam pembangunan sarana kesehatan serta pelaksanaan kesehatan secara menyeluruh, ya. Dan ini merupakan tugas, ya, dan tanggung jawab dari pemerintah, ya, untuk melayani masyarakatnya agar masyarakat tetap hidup dalam keadaan sehat. Ya, itu teks, ya, tentang dari 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Nah, kemudian kalian lihat, ya, pada halaman 83, yaitu udah ada pola lantai, ya, sampai 84. Nah, kemudian pada halaman 85 ini ada pantun, ya, yaitu Edo dan Udin sedang jalan-jalan. Ya, jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Ya, ini udah pernah, ya, masalah pantun sudah pernah kita bahas. Kemudian pada pelajaran yang ke-6 ini ada gerak tari, pola lantai. Ini juga kita bahas. Kemudian pada halaman 90-nya juga ada pantun, ya, sudah pernah kita bahas juga. Ini tentang pantun ini. Nah, jadi untuk pelajaran 6 ini kita lewati saja, ya. Mungkin itu saja dari Pak Indra. Syukron wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.